Salam sejahtera jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama sebagai umat percaya mengenang satu hari yang paling gelap yang terjadi di dalam sejarah, di mana Allah yang menjadi manusia disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kita. Kita mau bersama-sama mengingat pada Jumat yang disebut Jumat Agung. Allah mengorbankan dirinya untuk menebus kita. Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita, bahkan tingkah laku kita untuk datang ke hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu bersaat teduh. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama datang ke hadirat Allah. Kita akan beribadah mengingat Jumat Agung pada hari ini. Pertolongan kita adalah daripada Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap memelihara segenap ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera, anugerah dan kasih dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taru ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan
dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia yang dihina, ia yang dihindari oleh orang lain, tetapi Allah berkenan atas dia. Dan seharusnya mari kita datang membawa penghormatan kita kepada dia. Yesus, Allah yang menebus kita. Penghormatanku. Bagaimanakah ku ucap syukur padamu, aku tak layak, namun kau mengasihi aku. Pujian ribuan malaikat tak cukup nyatakan syukurku. Aku jadi sebagaimana diriku. Semua itu karyamu. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Darahmu selamatkanmu, kuasamu bangkitkanku. Mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, sungguh besar kau Allahku. Ya Allah, Engkau yang pantas kami puji, kami tinggikan dan kami muliakan. Engkau yang begitu ajaib, Engkau yang menyatakan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami Engkau selamatkan, kami Engkau tebus dari dosa, dan kami boleh datang ke hadapan-Mu. Hari ini kami bersama-sama berkumpul menyatukan hati kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami mau bersama-sama mengingat betapa besar kasih-Mu kepada kami, yang sampai rela mati di atas kayu salib, menanggung segala hinaan, derita, siksaan. Biar di dalam ibadah ini hati kami hanya tertuju kepadamu. Setiap apa yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami menyerahkan dari awal hingga selesainya.
Demikian juga dalam perjamuan kudus ketika mengenang akan tubuh dan darah Kristus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam nama Anak Allah yang mati bagi kami di atas kayu salib, yang menebus kami, Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pagi-pagi sekali, Yesus dibawa dari rumah Kayafas ke istana gubernur. Para penguasa Yahudi tidak ikut masuk ke dalam istana karena mereka tidak ingin menjadi najis secara agama, supaya mereka bisa ikut makan makanan Paskah. Maka Pilatus pergi keluar dan bertanya, "Apa tuduhan kalian terhadap orang ini?" Kami tidak akan membawanya kepadamu seandainya dia tidak bersalah. "Kalau begitu ambil saja dia, dan hakimilah menurut hukum kalian sendiri." Kami tidak boleh menghukum mati seseorang. ini terjadi supaya terlaksana apa yang telah dikatakan Yesus mengenai bagaimana cara ia akan mati. Pilatus kembali ke istana dan memanggil Yesus. "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Apa pertanyaan ini darimu? Atau ada yang memberitahumu tentang aku? "Apa menurutmu aku orang Yahudi? Justru bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang menyerahkanmu padaku. Apa yang kau lakukan?" Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, para pengikutku akan berjuang supaya aku tidak diserahkan pada para penguasa Yahudi. Memang, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau begitu engkau raja? Engkau yang mengatakan aku raja. Aku lahir dan datang ke dunia ini untuk satu tujuan, yaitu mengatakan kebenaran. Siapapun yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan aku. Apa artinya kebenaran? Apakah kebenaran itu? Terkadang kita menjauhkan diri dari kebenaran yang sesungguhnya. Kita bersandar kepada kebenaran kita yang benar menurut pengertian dan pengetahuan kita. Kita tidak mendekat kepada kebenaran Tuhan. Seperti Pilatus yang membasuh tangannya karena ia tidak ingin disalahkan. Dan dia telah menjauhkan diri dari kebenaran yang sesungguhnya. Saat ini saya mengajak kita semua untuk kembali lagi merenungkan kehidupan kita. Bagaimana kita menjalaninya? Apakah kita lakukan sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan? Atau kita melawan dengan melakukan apa yang benar karena menurut kita? Ambillah waktu untuk berdoa. Akuilah dosa dan salah. Di bawah salib Yesus. Di bawah salib Yesus, ku berdiri teguh.
di naungan batu karang, di padangan gersang, tempat musafir berteduh dan dapat perhentian dari sengat matahari dan beban menekan. Ya salibku jadikan naungan rumahku, seberkas cahaya wajahnya bagiku yang perlu. Biarlah dunia lepas, tak ada yang rugi, yang hilang dosa sajalah labaku salibnya. Ya Allah, kami membawa dosa dan kesalahan kami. Kami mengakui dan menyadari kesalahan kami. Kami hanya bersandar kepada kebenaran-Mu. Tuhan, tolong kami, sehingga kami benar-benar hidup sebagai anak-anak-Mu, melakukan kehendak-Mu. Dan kami tahu dan yakin Engkau yang menebus kami, Engkau yang akan memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberikan berita anugerahnya kepada kita. Roma 5 ayat 8 sampai 9 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Mari kita menyatakan komitmen kita. Kita mau hidup sesuai dengan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Kita sama-sama membaca petunjuk hidup baru yang diambil dari Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebagai umat yang percaya akan janji Tuhan, yang hidup dalam jalan Tuhan, yang hidup dalam kebenaran Tuhan, mari kita menyatakan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama
mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tikio dan juga sekalian perjamuan kudus. Namun sebelumnya, paduan suara akan mewakili kita untuk menaikkan pujian di hadapan Allah. Selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama mengenangkan akan kasih Tuhan yang besar kepada kita. Kasih yang dinyatakan Tuhan saat Dia disalib di Golgota. Tema Jumat Agung kita hari ini adalah berbaliklah kepada kebenaran. Dan firman Tuhan akan kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-18 ayat yang ke-28 sampai Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-16 tentang Yesus di hadapan Pilatus. Bacaan sore ini cukup panjang, tapi saya harap saudara boleh memperhatikan dan kita boleh mengenang kembali apa yang dialami Tuhan pada masa
kesengsaraannya sebelum dia disalib. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata pada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak pula, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu. Dan sambil maju ke depan, mereka berkata, "Salam, hai raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata pada mereka, "Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, "Lihatlah manusia itu." Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan salibkan dia, sebab aku tidak dapat mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu,
Ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Berbahagialah kita yang baca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita, dan melakukannya di dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di sorga, kami hendak membaca firman-Mu, kami hendak mengerti kebenarannya, dan kiranya melalui firman Tuhan yang kami renungkan di masa Jumat Agung ini, kami diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, kembali berjalan dalam kebenaran-Mu. Tuntunlah kami ya Tuhan, urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan. Amin. Saudara-saudara, Jumat Agung adalah saat kita mengenang kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mati disalibkan di Golgota untuk menanggung dosa umat manusia, dosa kita. Firman Tuhan yang kita baca tadi adalah kejadian yang terjadi Jumat pagi ketika Tuhan Yesus disalibkan. Saat Tuhan Yesus dibawa dari rumah Imam Besar Kayafas ke gedung pengadilan pemerintah Romawi yang diadili oleh Pilatus. Kenapa kok Tuhan Yesus harus dibawa ke pengadilan Romawi? Alasannya adalah karena Sanhedrin, imam besar orang-orang Yahudi, imam kepala dan para tua-tua itu menginginkan Yesus dihukum mati dan dihukum yang paling berat, yaitu disalib, dan mereka tidak bisa melakukan hal itu. Kenapa? Karena itu adalah hak pemerintah Romawi. Ya, itu sebabnya ketika Pilatus berkata pada mereka, "Ambillah dan hukumlah menurut Tauratmu." Mereka bilang, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang." Itu sebabnya mereka memakai tangan pemerintah Romawi untuk menyalibkan Yesus. Maka terjadilah percakapan dengan Pilatus, yang intinya adalah Pilatus itu memastikan bahwa Yesus itu memberontak kepada Kaisar dengan menganggap dirinya raja orang Yahudi. Itu sebabnya pertanyaan Pilatus adalah, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Kalau Tuhan Yesus mengaku dia raja orang Yahudi, maka dia menentang Kaisar. Dan itulah alasan yang bisa dipakai untuk orang disalibkan, yaitu kalau dia memberontak kepada Kaisar. Tetapi dengan jelas Tuhan Yesus mengatakan, "Aku bukan dari dunia ini dan kerajaanku bukan dari sini. Kalau aku dari sini, tentu hambaku sudah mengadakan perlawanan." Ya. Lalu kemudian Pilatus mengatakan, "Lalu engkau rajakah?" Dan Tuhan Yesus kemudian menjawab, "Engkau yang mengatakannya, dan aku adalah raja. Dan untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dalam dunia, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Tentang kebenaran. Dan orang-orang yang berasal dari kebenaran itu akan mendengarkan aku." Tetapi Pilatus berkata, "Apa kebenaran itu?" Saudara-saudara, maksudnya adalah Pilatus tidak menganggap penting kebenaran itu, ya, karena dia menganggap itu kebenaranmu, kebenaran orang Yahudi. Aku punya kebenaran sendiri. Aku tidak perlu tahu kebenaran itu, ya. Dan kemudian dia melihat Yesus mengadilinya dan dia tidak menemukan kesalahan apapun, tetapi berdasarkan kebenaran yang ada dalam dirinya, kemudian Pilatus menyerahkan orang yang benar itu untuk disalibkan.
Saudara sekalian, hari ini kita mau berfokus bicara tentang pertanyaan Pilatus itu. Apa itu kebenaran? Ketika kita mengenang penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus, karena ia taat kepada kebenaran Tuhan, mari kita merenungkan betapa sering kali kita ini hidup berdasarkan kebenaran manusia. Sekalipun kita ini orang-orang Kristen, sekalipun kita ini mengaku percaya kepada Tuhan, betapa sering kita ini hidup berdasarkan kebenaran kita sendiri, kebenaran manusia. Kok bisa Pak Tikyo? Sebab saudara-saudara, kita mesti mengakui, bukan? Sering kali kita ini masih berpegang pada sesuatu yang pragmatis, sesuatu yang menyenangkan kita, sesuatu yang menguntungkan. Kalau sesuatu kebenaran itu menguntungkan, mari kita melakukannya. Jikalau mencuri atau membunuh itu bisa membuat engkau mencapai sasaranmu, wah, itu merupakan kebenaran bagimu. Sebab dengan begitulah saya akan beroleh keuntungan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu karena membenci Yesus, lalu menghalalkan segala cara, sekalipun mereka mengenal firman Tuhan, untuk membunuh Yesus. Mereka menghadirkan saksi palsu, dan kemudian mereka mendatangi Pontius Pilatus. Mereka menghalalkan segala cara untuk membunuh Yesus. Pilatus sendiri, sekalipun dia tahu tidak bersalah, tetapi untuk menjaga keamanan, supaya segala sesuatu tidak terjadi kekacauan, maka dia membiarkan Yesus itu dibunuh. Sebab bagi dia itu adalah kebenaran. Saudara-saudara, tanpa sadar kita pun begitu, bukan? Kita sering lari melakukan kebenaran itu berdasarkan apa yang menguntungkan buat saya. Saudara, ada lagi? Ada orang-orang di antara kita yang karena tidak mau ribut dengan orang, kita bicara tentang kebenaran yang relatif, ya. Kita masing-masing punya kebenaran kok, jangan dipertentangkan, ya. Kenapa saudara-saudara? Sebab kita tidak mau ribut, ya. Kita mau, kamu jangan ganggu saya tidak mengganggu kamu, ya. Kita punya kebenaran sendiri-sendiri. Kebenaran itu relatif kok, ya. Masing-masing orang punya kebenaran, ya. Dan itulah semangat postmodernisme itu, ya. Bahwa semua itu tergantung masing-masing. Jangan bilang orang lain tidak benar, itu kesalahan. Biarkan kamu hidup menurut kebenaranmu sendiri. Saudara-saudara, itu juga nyata dalam keadaan Pilatus, bukan? Dia mengatakan, apa itu kebenaran? Itu kebenaranmu. Saya punya kebenaran sendiri. Saya tidak mau ikut campur urusanmu. Saudara-saudara, saya mempunyai kebenaran sendiri. Saudara sekalian, bukankah kita juga sering kali seperti itu? Ya, itu membuat kita tidak peduli pada orang lain. Juga kita tidak peduli pada hal-hal yang di luar kita. Yang penting itu apa yang saya suka, apa yang saya mau. Kebenaran itu adalah kebenaranku sendiri, ya. Itu kebenaranmu, sudah, ya. Saya tidak usah ikut-ikut. Saudara, lalu kita membiarkan orang berbuat jahat. Kita tidak peduli orang berbuat jahat. Kamu rasa benar, ya lakukan saja. Saudara-saudara, itulah kebenaran manusia. Dan itu bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Satu lagi saudara-saudara, seringkali kita juga menganggap semua kebenaran itu ujungnya sama. Pluralisme. Semua jalan menuju Roma. Semua agama itu menuju Tuhan. Sudah, ya. Kita semua bukan masing-masing, tapi kita semua benar. Udah, ya. Lalu kita kemudian membiarkan semua kebenaran itu kita terima untuk menjaga kebersamaan. Saudara-saudara, kritiknya adalah begini. Oh, ini bukan orang yang baik, ini orang yang toleransi. Ya, kita semua melakukan benar. Saudara-saudara, itu adalah toleransi yang salah. Sebab sesungguhnya orang seperti itu tidak percaya Tuhan. Percayakah saudara? Karena engkau menganggap semua Tuhan itu sama. Jadi yang menyamakan itu siapa? Kita sendiri. Kita menganggap semua Tuhan itu sama. Lalu kenapa kamu beragama Kristen?
Kenapa tidak beragama yang lain? Kan sama aja. Saudara-saudara, sebab sesungguhnya dia tidak beragama apa-apa. Kekristenannya pun itu dia tidak sungguh-sungguh percaya Tuhan. Dia menyebut dirinya Kristen, tetapi sungguhnya dia percaya kepada dirinya sendiri dan anggapan-anggapannya. Itulah kebenaran manusia. Saudara-saudara sekalian, dari apa yang kita bahas ini kita mengerti bahwa sesungguhnya kebenaran manusia itu adalah kebenaran berdasarkan anggapannya sendiri. Itulah kebenaran manusia. Dan itulah kebenaran yang sama sekali bukan kebenaran. Contoh paling sederhana itu adalah ada 3 orang buta diberi kesempatan untuk mendeskripsikan tentang gajah. Lalu orang pertama dibawa untuk memegang gajah itu. Apa itu gajah? Dia tidak diberitahu bahwa itu binatang atau benda atau apapun. Lalu orang itu memegang gajah itu. Dia pegang kakinya gajah. Plek. Lalu dia bilang, oh gajah itu seperti pohon yang besar ya. Tapi kok empuk-empuk begini ya. Mungkin dia makhluk hidup tetapi dia itu pohon. Gitu, seperti pohon. Orang kedua itu dibawa dan dia memegang belalainya gajah. Ketika dia memegang belalai itu bergerak-gerak. Dia bilang, loh ini ular ini, ular. Ya, gajah itu ular ternyata ya. Begitu. Satu lagi orang itu memegang kupingnya gajah. Waktu dia pegang kupingnya bergerak-gerak gajah itu. Dia bilang, apa ini? Kipas ini, kipas. Besar sekali kipas ini. Saudara-saudara, benar enggak yang dia rasakan? Betul. Benar enggak yang dia anggap? Betul. Tetapi itu anggapan yang tidak betul. Sebab apa? Sesungguhnya kebenaran manusia itu adalah kebenaran yang separuh, yang setengah, yang menurut anggapannya sendiri, dan anggapan manusia itu adalah anggapan yang tidak sempurna, karena kita semua ini adalah orang yang lemah. Lebih celaka lagi saudara-saudara, kita akan menemukan kebenaran bahwa seringkali kita itu mempercayai apa yang kita suka percayai, bukan apa yang seharusnya kita percayai. Kita suka mempercayai sesuatu yang menguntungkan saya. Kalau 2 pilihan, saya akan memilih apa yang cocok untuk saya. Saya akan memilih hal yang membuat saya beroleh sesuatu. Ada sebuah cerita saudara-saudara, katanya ya, ada seorang yang senang sekali mengoleksi buku. Maka dia punya satu ruangan, dia isi dengan begitu banyak buku, ribuan buku, raknya itu katanya dari lantai sampai ke plafon. Suatu hari ada seorang anak kecil datang ke tempatnya dia dan berkata, wah bapak, ini buku begitu banyak, bagaimana engkau bisa membaca semuanya ini? Gitu. Lalu orang itu berkata, oh saya bahkan sudah membacanya 2 kali semuanya ini. Saudara ngerti maksudnya? Dia mendapatkan pertanyaan dan dia memakai pertanyaan itu mendapatkan pujian. Dia melebihkan sedikit, dia membelokkan sedikit, dia mungkin berbohong sedikit, dia merasa itu tidak merugikan siapa-siapa, tetapi sesungguhnya itu dia sudah memberikan kebenaran yang palsu. Itulah kita. Mau jujur saudara-saudara, begitulah keadaan kita. Dan semua kebenaran itu, kebenaran manusia itu adalah kebenaran yang tidak sejati. Yohanes mencatat bahwa pada pagi hari itu kemudian Yesus mengajarkan apa itu kebenaran yang sejati. Apa yang Tuhan Yesus katakan ketika ia berkata pada Pilatus, untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran, dan setiap orang yang berasal dari kebenaran itu mendengarkan suaraku. Apa itu kebenaran yang disebut oleh Tuhan Yesus? Itulah kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itulah kebenaran firman Tuhan, kebenaran Allah. Kristus datang untuk menjadi saksi bagi kebenaran yang sejati, yaitu kebenaran firman Allah. Pertama-tama dia dengan jelas mengakui, akulah
Mesias, karena dia mengatakan, engkau mengatakan aku adalah raja, akulah raja. Dia tidak menolak kebenaran itu karena apa? Memang dialah Mesias yang dinyatakan oleh firman Tuhan. Dia datang ke dalam dunia untuk memberi kesaksian tentang kebenaran firman Allah, tentang penyelamatan oleh anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia itu. Bahkan penyaliban itu adalah kenyataannya. Saudara-saudara, itulah seluruh isi firman Tuhan tentang penyelamatan oleh anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Waktu manusia jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sendiri sudah berjanji, keturunanmu akan meremukkan kepala ular itu. Lalu kemudian Tuhan mengambil seekor binatang, lalu membuat baju bagi manusia itu, menggantikan baju dari daun-daun menjadi baju kulit binatang. Pada hari itu ada seekor anak domba yang disembelih, yang kulitnya dipakaikan pada manusia, supaya manusia itu layak di hadapan Allah. Nubuat tentang anak domba itu diulang pada masa Paskah zaman Musa. Nubuat itu diulang kemudian pada zaman Yesaya yang bicara tentang anak domba Allah. Dan kemudian digenapi dalam Kristus Yesus ketika ia datang ke dalam dunia. Dan Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Dan dia disalibkan untuk menebus dosa kita. Dan saudara-saudara, itu juga yang kemudian dibicarakan dalam kitab Wahyu. Wahyu 5 ayat 6 berkata begini, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti yang sudah disembelih. Itulah Kristus Yesus yang disembelih bagi kita. Ia bertanduk 7, bermata 7. Itulah 7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Tetapi dia sekarang punya kuasa yang sempurna, pengetahuan yang sempurna. Itu gambaran tanduk dan mata itu. Dan dia sekarang adalah menjadi raja atas segala raja. Tuhan mengatakan, engkau mengatakan aku adalah raja, akulah raja itu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan datang untuk menggenapi kebenaran firman Allah. Yesus lahir, Yesus hidup, Yesus mati, Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan dia akan datang kembali menurut kata firman Tuhan sesuai dengan kitab suci. Semua terjadi sebab itulah kebenaran Allah yang mutlak, yang tidak akan gagal. Dan lebih jauh saudara-saudara, Yesus Kristus sendiri mengatakan bahwa bukan hanya dia datang untuk menggenapi firman Allah, tetapi dia sendirilah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus Kristus berkata di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus Kristus, dialah firman yang hidup, kebenaran Allah yang hidup. Dan akhirnya saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Pilatus, setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan suaraku. Saudara-saudara sekalian, Pilatus tidak mendengarkan suara Tuhan, sebab dia bukan berasal dari kebenaran. Ahli Taurat dan orang Farisi itu tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak mendengarkan suara Yesus Kristus, karena dia bukan berasal dari kebenaran. Tetapi saudara dan saya yang hari ini datang beribadah, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah berasal dari kebenaran itu. Maka saudara-saudara, dalam Jumat Agung ini panggilan kita adalah berbaliklah kepada kebenaran yang sejati itu. Saudara-saudara, kita mesti mengakui sebagai orang Kristen, kita pun juga sering kali berjalan menurut kebenaran kita sendiri. Apa yang menguntungkan untuk saya,
apa yang baik bagi banyak orang. Kita tidak memandang kepada Tuhan, tapi kita memandang pada keuntungan saya, kepada orang lain, kepada dunia ini, kepada filsafat dunia ini. Sungguh tuh saudara-saudara, kita juga adalah orang-orang seperti itu. Sore hari ini Tuhan memanggil kita, berbaliklah pada kebenaran yang sejati itu. Berbaliklah pada Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu. Berbaliklah, punyalah tekad untuk kembali membaca firman Tuhan. Dan kalau ada saudara-saudara yang hari ini belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, dengarkanlah. Mari kita berbalik kepada kebenaran yang sejati. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Jangan menyombongkan diri dengan kebenaranmu sendiri. Jangan munafik dengan kebenaranmu sendiri. Jangan berputus asa karena engkau mengalami kebenaranmu yang gagal itu. Tetapi datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang sejati itu. Firman Tuhan berkata, dan jikalau Yesus Kristus anak itu memerdekakan kamu, kamu akan benar-benar merdeka. Di dalam Kristus Yesus engkau akan menemukan kebenaran yang sejati itu, dan engkau akan beroleh keselamatan. Saudara-saudara, setiap Jumat Agung kita diingatkan Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Kita yang binasa oleh kebenaran kita sendiri, sekarang ditolong oleh kebenaran Tuhan yang datang untuk menjadi juru selamat kita. Pertanyaannya, maukah engkau berbalik dari kebenaranmu yang sia-sia itu kepada kebenaran Tuhan yang menghidupkan itu? Terimalah kasih Tuhan. Mari kita berdoa dan kita menyiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Bapa, terima kasih karena waktu kami berjalan menurut jalan kami sendiri, menurut kebenaran kami sendiri, dan kami tersesat dan kami binasa, Engkau tidak membiarkan kami, tetapi Engkau datang untuk menyelamatkan kami. Kebenaran-Mu, firman-Mu hidup di tengah-tengah kami, dan bahkan Engkau mati untuk menebus kami dari kecelakaan hidup kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang sudah mati bagi kami. Tuntunlah kami sekarang ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh berbalik kepadamu, dan biarlah oleh karena kami menerima kebenaran yang daripadamu, kami akan beroleh hidup yang kekal. Terpujilah nama Tuhan. Demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus.
Mari kita bangkit berdiri saudara-saudara, kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus. Saya undang rekan-rekan majelis yang akan melayani untuk naik ke mimbar, melayani perjamuan bersama-sama dengan saya. Saudara-saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu, menyiapkan hati kita untuk menerima perjamuan ini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami, supaya kami beroleh selamat. Sekarang kami mau merayakannya. Kami akan memecah roti untuk mengingat tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Kami akan minum anggur untuk mengingat darah-Mu yang ditumpahkan bagi kami. Kami akan melakukan apa yang Kau ajarkan pada kami ya Tuhan. Tuntunlah kami dalam kebenaran-Mu. Demi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perjamuan kudus. Ya Pak? Udah? Oke. Saudara-saudara, pada Jumat Agung ini kita akan merayakan perjamuan kudus mengingat Tuhan yang sudah mati bagi kita. Perjamuan kudus sesungguhnya bisa diterima oleh semua orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi karena aturan gereja, saudara-saudara yang belum dibaptis secara bersabar, silakan saudara mengikuti katekisasi, menerima baptisan, dan kita akan menerimanya bersama-sama pada waktu yang akan datang. Untuk semua saudara yang dibaptis dari gereja manapun juga, mari kita menerima perjamuan ini bersama-sama, karena di dalam Kristus Yesus Tuhan kita ini satu tubuh adanya. Pada malam, waktu Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu, makanlah. Setiap kali kamu melakukannya, engkau mengingat akan aku." Kemudian Tuhan mengambil cawan setelah makan dan berkata, "Cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku, darah yang ditumpahkan bagi keselamatan banyak orang, bagi pengampunan dosa. Minumlah, setiap kali kamu melakukannya, engkau mengingat akan aku." Setiap kali kita makan roti dan minum dari cawan Tuhan, kita memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Mari kita mengangkat roti di tangan kita berdoa sebelum menerima roti ini. Tuhan, kami mengingat tubuh-Mu yang dipecahkan bagi kami. Kami mengingat Engkau mati bagi kami, supaya kami beroleh hidup. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur karena kami tahu sesungguhnya kami binasa oleh karena dosa, tetapi karena penebusan-Mu lah kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami menerima roti ini, lambang tubuh Kristus, dengan segala ucapan syukur. Amin. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita mengangkat cawan anggur di tangan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk darah yang ditumpahkan, supaya oleh darah Yesus Kristus dosa kami dihapus. Tuhan, sekarang tuntunlah hidup kami untuk membawa kasih-Mu kepada sesama kami, supaya darah yang ditumpahkan itu tidak sia-sia, tetapi membawa kebaikan di dalam hidup kami, membawa kasih-Mu pada sesama kami, membawa kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan, menyelamatkan orang-orang di sekitar kami. Tuntunlah kami di dalam kebenaran-Mu. Demi Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami hendak menerima anggur ini, lambang darah Kristus Yesus. Amin. Mari kita terima bersama-sama. Mari kita berdoa. Sudah kami lakukan ya Tuhan, apa yang Kau perintahkan kepada kami, supaya setiap kali kami bertemu, kami bersama-sama melakukan perjamuan ini, supaya setiap kali kami melakukannya, kami diingatkan akan kasih-Mu yang besar. Ya Tuhan, sekarang tuntunlah kami, supaya kami membawa kebaikan kasih-Mu dalam hidup kami, dan kiranya Engkau akan menuntun kami setia mengikut Engkau, sampai pada waktunya kami pulang ke sorga, menerima perjamuan kudus yang abadi, bersama-sama dengan Engkau sendiri, Tuhan, Juru Selamat, Gembala kami yang hidup. Amin. Demikian perjamuan kudus, silakan duduk saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kasih Allah yang begitu besar yang sudah dinyatakan kepada kita. Tidak ada hal yang bisa kita balas kepada Dia. Namun, kita perlu untuk melakukannya. Mari kita menyadari dan kita bawa persembahan kita dengan rendah hati sebagai ucapan syukur bagi apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Kita katakan, kasih Allah sungguh telah terbukti di dalam hidup kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan.
Bapa kami yang di surga, dengan kerendahan hati, kami membawa persembahan kami ke hadapan-Mu. Karena kami menyadari, tidak ada sesuatu pun yang bisa membalas kebesaran kasih-Mu. Walau di dalam seumur hidup kami, semua yang kami punyai diberikan kepadamu, itu tidak ada artinya. Namun Tuhan, kami ingin membawanya, bahkan diri kami kepada Engkau, sebagai ucapan syukur atas pengorbanan Kristus bagi kami. Sebagai ucapan syukur Engkau yang membawa kami kembali ke hadapan-Mu. Tuhan, Engkau yang menerimanya. Kami juga berdoa agar Engkau memberi hikmat kepada rekan-rekan kami yang dipercayakan untuk mengurus, untuk mengatur persembahan ini, sehingga boleh digunakan untuk pelayanan-Mu. Saat ini kami juga mau berdoa bagi setiap jemaat-Mu. Engkau yang menolong agar boleh memiliki pertumbuhan iman, semakin hari semakin cinta kepada Engkau, dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong setiap anak-anak-Mu boleh menjadi saksi-Mu, baik di dalam pikiran, perkataan, bahkan perbuatan, sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kami melihat bahwa kasih Tuhan itu nyata. Kami bersyukur ketika kami boleh beribadah, tetapi kami menyadari bahwa ada tempat-tempat tertentu yang tidak mendapatkan kesempatan ini. Kami mohon Engkau yang mengasihani mereka. Di dalam keterbatasan, mereka masih tetap boleh memuji Engkau. Mereka boleh melakukan penyembahan kepada Engkau di dalam keadaan apapun. Tuhan, Engkau kuatkan iman mereka, khususnya mereka yang dianiaya, yang dipenjara karena nama-Mu. Tuhan, Engkau juga berkati setiap orang yang melakukan kehendak-Mu, tetapi mengalami penderitaan. Kami juga berdoa bagi para misionaris, mereka yang melakukan, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, bahkan di daerah-daerah terpencil. Lindungi dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang lemah tubuh, yang sakit. Mohon Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Terutama iman mereka boleh tetap bersandar dan berharap kepada-Mu. Kami berterima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Boleh bersama-sama beribadah kepada-Mu. Kami hendak menyelesaikan rangkaian ibadah kami ini Tuhan. Dan kiranya bukan saat ini saja kami menyembah dan beribadah, tetapi di dalam hidup kami tetap menyembah kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita boleh bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita kembalikan segala hormat pujian kita kepada Allah. Doxologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita arahkan hati kita dan kita akan memohon berkat dari Tuhan. Allah yang sudah menyertai ibadah kami ini, Allah yang menciptakan dan menjadikan kami,
Allah yang datang ke dunia untuk mati di atas kayu salib, menanggung penderitaan dan siksaan, mengucurkan darahnya untuk menebus kami. Allah yang selalu menyertai, menuntun, menguatkan dan menghibur kami. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang menyertai setiap kita mulai saat ini sampai kita boleh mengerjakan, menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dipercayakan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita mengambil waktu saat teduh. Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimohon perhatiannya untuk beberapa pengumuman. Hari ini kita mengingat Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Dan sampai Paskah nanti kita ada beberapa ibadah yang akan dilakukan. Mengingat bahwa besok kita akan mengadakan doa puasa sepanjang hari. Kita akan memulainya dengan doa pagi bersama jam 5 pagi dan kita akan mengakhiri doa puasa kita dengan doa bersama juga jam 5 sore. Kita akan mengadakan ibadah doa ini melalui media Zoom. Ya, media Zoom gereja kita. Mari kita memperhatikan baik-baik. Yang kedua adalah bahwa hari Minggu kita akan mengadakan ibadah fajar jam 5 pagi melalui YouTube gereja kita. Yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat itu adalah Bapak Pendeta Hasan Sutanto. Lalu kita akan mengadakan ibadah Paskah pada jam 8.30, ibadah Paskah umum. Yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Hasan Sutanto dan akan diterjemahkan oleh Evangelis Esther Sutanto. Lalu untuk ibadah anak juga akan diadakan ibadah Paskah. Untuk kelas tunas remaja itu bergabung dengan ibadah Paskah anak. Mari diperhatikan, kita akan mengadakan ibadah Paskah anak secara online melalui YouTube gereja. Dan sorenya ada ibadah Paskah untuk komunitas pemuda remaja. Ibadah ini dilakukan melalui Zoom meeting gereja.
Demikian pengumuman kita, mari kita perhatikan, kita ikuti rangkaian ibadah Paskah dan Jumat Agung. Kiranya kita mengalami pemulihan. Tuhan memberkati kita.